seperti janji yang sudah gue bilang tadi, gue gak akan sendirian karena pagi hari butuh yang bening-bening, butuh yang cerah-cerah biar warga Sindang Kasih juga jadi lebih semangat pagi harinya. Dan kali ini sudah kedatangan Febri Noviardi. Selamat datang Kak Febri. Terima kasih. Selamat datang. Kalau misalnya Febri ini dulunya pernah tergabung dalam suatu band, pegang vokalis juga tetap ya. Iya. Sampai akhirnya sekarang solo karir. Betul. Iya kan. Nanti akan aku tanya dan juga kupas tuntas kenapa akhirnya pengen solo karir aja. Ada apakah di bandnya? Tapi sebelum itu Kak Febri kira-kira sudah berapa lama di Kota Cirebon? Kesini? Udah kesekian kalinya sih. Oh ya? Kesekian kalinya, cuma ya nggak dalam rentang waktu yang dekat sih. Kayak berapa tahun berapa, terus tahun berapa. Jadi kayak nggak dekat-dekat. Sudah nyobain makanan khas Cirebon? Empal gentong tetap favorit itu. Iya. Oke. Gak ada yang lain? Gak mau coba yang lain? Belum sempet nih Kak, maaf. Mohon maaf. Kenapa memilih Kota Cirebon untuk menjadi tempat roadshow? Second single ya? Second single. Second single ya? Yes. Sekarang kan kalau yang first single-nya itu Hey Cantik, kayak panggil aku gitu. Sebenarnya bukan karena milih sih, tapi karena memang lagi ada jadwalnya aja kesini. Oh sekalian Gitu. Oh bisa. Kan di Cirebon banyak nih teman-teman aku juga gitu kan radionya. Dua, yang ini ketiga. Yang ini ketiga. Oke, Radio Sindang Kasih menjadi tempat ketiga Kak Febri untuk mempromokan single Japatusa. Yes, betul. Jangan cepat tumbuh dewasa. Kan dari grup band ke solois kan itu perjalanannya panjang. Yes. Bukan hal yang mudah juga. Kenapa akhirnya jadi lu solo karir aja? Jadi dulu sebenarnya bukan band ya, lebih ke grup duo. Duo. Waktu itu sempat kesini juga kalau nggak salah, itu tahun 2014 ya. Yes, back again di warga Sindang Kasih di aksi ini musikku yang spesial karena apa? Karena kedatangan Febri Noviardi yang tadi lagunya atau singlenya sudah kita sama-sama dengarkan, Hey Cantik. Yes, kayaknya kalau misalkan didengar dari lagu Hey Cantik itu kan Kak Febri lagunya agak-agak akustik, easy listening, bisa didengerin pagi, siang, sore, malam, ya kan, nggak terlalu bising, nggak. Nah, kalau Japatusa sendiri lagunya gimana nih Kak? Lagunya agak sedikit apa ya namanya ya? Lebih kan kalau Cantik tuh ya ada sedikit ria. Ringan lah lagunya ya. Kalau yang Sindang Kasih nih. Kalau Japatusa ini lebih agak sedikit berat, lebih berat karena dari musiknya, terus dari liriknya tidak sesederhana Cantik. Gitu. Kalau Hey Cantik kan kayak sekedar sapaan sama seseorang. Mungkin kalau Japatusa ini agak lebih deep, agak lebih touching karena penciptanya adalah Febri Noviardi. penciptanya adalah dirimu sendiri. Kalau Hey Cantik sama juga. Iya. Oke. Tenang, nggak usah santai. Ini harusnya gue yang grogi loh. Oh iya. Nah, jadi lagu Japatusa ini sebenarnya triggernya adalah waktu itu sempat keluar kota. Saya basically tinggal di Jakarta. Keluar kota selama 2 tahun dan harus waktu itu pandemi. Jadi ninggalin anak di rumah. Terus ada di satu momen pagi-pagi bangun ada voice note masuk handphone. Waktu itu di jam 8 pagi itu dikirim voice note, dan itu cerita anak saya lagi nangis. Kalau misalkan teman-teman warga Sindang Kasih dengerin YouTube-nya Forty Records yang Jangan Cepat Tumbuh Dewasa, di sana ada suara tangisan anak kecil. Itu voice note-nya? Itu voice note yang real. Oh ya? Itu suara real anak saya nangis bilang aku rindu ayah. Gitu, aku rindu ayah, pengen ketemu ayah. Terus dari situ pagi-pagi bangun dengar suara tangisan itu lemes dong Kak. Siapa sih yang nggak bisa tahan? Siapa sih yang bisa tahan ketika mendengar suara tangisan orang yang kita sayang ya? Betul, makanya coba buat lagu, terus kayak mikir kalau nanti kalau misalnya udah gede, dia kalau lagi kangen nonton gini gak ya? Maksudnya nangis lagi gak ya? Tolong jangan merasa jaim, ya kan? Jangan merasa jaim ketika lu mau bilang cinta, mau bilang sayang sama anaknya, utarakan. Sehingga anaknya juga nanti gak jaim untuk bilang cinta, bilang sayang, dan berkeluh kesah sama orang tua. Jangan sampai anak-anak lo berkeluh kesah sama gue. Iya, Sindang Kasih ya. Nah, terus proses lagu itu garapannya berapa lama? Pembuatannya sebenarnya singkat sih sebenarnya untuk lagunya, jadi sebenarnya dibuat tuh masih sederhana waktu itu. Jadi liriknya masih sederhana, musiknya juga masih sederhana. Kali itu kita kan harus pembuatan video klipnya sendiri sudah ada belum ada. Jadi di YouTube 40
Video lirik. Video lirik. Oke. Ya mungkin next single ya kan. Yeah. Ini kan berarti ada 2 single ya Kak Febri? 2 single. Nah kira-kira ada rencana untuk bikin album nggak sih ke depannya? Iya. Jadi sebelumnya memang kita nargetin di akhir tahun itu album. Cuma kalau nggak keburu ya EP dulu lah. EP dulu minimal. Ini sekarang masih produksi lagu-lagu berikutnya. Kedepannya akan ada beberapa lagu? Yes. Berapa lagu? Kita siapin 10 sih. 10 lagu. Yang pernah akhirnya berhenti dari industri musik ya, dan akhirnya balik lagi. Menurut lo tuh gimana sih pandangan Febri tentang musik Indonesia ketimbang kamu harus jadi budak korporat sama seperti saya? Ada plus minus ya. Plusnya adalah saat ini banyak banget media-media untuk membantu kita ya berkarya. Terus belajar. Belajar musik, belajar nyanyi itu sekarang media-media banyak banget yang ngajarin di YouTube, bahkan di TikTok pun ada gitu kan, di Instagram dan lain-lain. Terus juga untuk media promosi juga sekarang banyak banget orang-orang yang viral di TikTok, akhirnya naik dari TikTok dan ya walaupun dia misalkan nggak terikat dengan label atau apapun, tapi dia bisa muncul ke permukaan dari media-media itu. Itu salah satu hal yang bagus menurut saya, tapi di satu sisi adalah itu jadi tantangan besar bagi kami yang yang dulu sempat terjun terus masuk lagi ke sini, jadi harus penyesuaian gitu. Ya kayak Cantik itu gue udah lebih sering dengernya di TikTok. Oh gitu? Iya. Bukan anak TikTok, aku juga gitu. Tapi udah lebih sering dengernya tuh dibanding di radio gitu ya. Aku lebih sering dengernya tuh di TikTok duluan malahan. Gitu, Hey Cantik, tapi yang lewat bukan Cantik nih gimana, gemes banget. Tapi jadinya lucu kan sebenarnya. Karena kan banyak yang kayak apa tuh namanya, cover lagu ya. Itu gimana sih menurut lo? Jadi kan kayak sebenarnya artis sendiri jadi nggak terkenal gitu. Iya. Iya kan? Iya, dulu bahkan aku masuk label itu di tahun 2013 itu dasarnya karena cover. Karena memang dikenal sebagai cover YouTube gitu untuk bersama teman-teman. Jadi mulai cover itu tuh 2011 sampai 2013. Dari situ ternyata viewsnya banyak banget. Terus dikontak banyak label dan akhirnya masuk label dan akhirnya udah jarang banget coveran. Dan sekarang ternyata lebih banyak lagi. Karena dulu kan YouTube itu tidak sekarang ini nih. YouTube itu ya gimana ya, senang sih satu sisi karena kita mendengar lagu yang kita suka tapi dengan banyak versi yang berbeda. Tapi di satu sisi mungkin harusnya bisa mengeluarkan satu karya sendiri gitu. Jadi ya ada plus minus, mungkin kalau cover ya dipersilakan aja sebenarnya, dan itu juga kan penikmatnya juga mereka punya masing-masing. Tapi layaknya seorang seniman ya coba mengeluarkan lagu sendiri, dan itu mungkin akan lebih bagus dan lebih baik pilihannya gitu. Punya nilai jual lebih lah ya. Gitu. Oke. Kalau Kak Febri sendiri boleh tahu mungkin media sosial yang digunakan Instagram, Facebook atau TikTok dan lain sebagainya, boleh di-share? Facebook Instagram saya @febrinoviardi, Facebook saya Febri Noviardi, TikTok baru bikin. Ya boleh tadi follow juga. Febri Noviardi juga. Terus kalau misalkan mau nonton video-video saya YouTube itu bisa langsung ke YouTube-nya 4042 Records saja. Oke. Punya nggak sih satu musisi impian yang pengen banget lu duet sama orang ini gitu kan? Siapa ya? Indonesia aja deh, jangan kejauhan karena nanti ibu nggak ngerti. Indonesia tuh Sinum saya mungkin kali. Seru ya. Karena ngomong sama dia seru banget beneran asli. Karena saya tumbuh dengan musik-musiknya mereka gitu. Oke, Kak Febri ditunggu karya-karya berikutnya. Mungkin mau pesan-pesan dulu untuk warga Sinakasi sama. Iya. Warga Sinakasi dengerin terus 103.6 FM Cirebon. Banyak banget cerita-cerita menarik dan lagu-lagu juga akan diputar di sini. Terus jangan lupa dengerin lagu Hey Cantik dan jangan lupa tunggu dewasa di seluruh platform musik digital kesayangan kalian. Kalau sukanya Spotify, iTunes, Apple Music, dan juga bisa nonton YouTube 4042 Records. Kalau nanti ada video klipnya muncul kan, bisa langsung ditonton, di subscribe. Yes, akan live performance, ya kan? Kalau biasanya denger lewat lagu aja, aku penasaran nih. Seperti apa live performance-nya? Silakan. Terima kasih. Please welcome.
itu bahagia saat kau ada hadir dalam hidupku. Lihat senyuman itu seolah semesta bertabur cahaya